Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Firdaus dengan NPM 2021010080 dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara atau prosedur beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Teman-teman simak video berikut ini ya. Alur penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986, Jungto Nomor 9 Tahun 2004, Jungto Nomor 51 Tahun 2009. Apabila terdapat pihak yang dirugikan dalam keputusan tata usaha negara, maka pihak mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Lalu untuk mengajukan gugatan tersebut, pihak yang penggugat harus melewati tahap yang pertama, yaitu tahap panitera. Di sini pada tahap panitera akan dimintakan dalam urusan administratif. Yang pertama di sini menyerahkan berkas ke meja pertama. Tahap lengkap, tidak adanya berkas. Yang kedua, mengajukan SKUM. Yang ketiga, penggugat membayar panjar biaya. Lalu sesudah membayar panjar biaya, bukti pembayaran tadi slip pembayaran diserahkan ke meja pertama. Meja kedua mencatat gugatan dan meja pertama memproses gugatan. Lalu meja kedua memasukkan perkara, identitas, objek sengketa, posita, petitum dalam sistem. Selanjutnya meja pertama menyerahkan SKUM dan surat gugatan yang didaftarkan dan diisi oleh panitera yang sudah ditandatangani oleh panitera. Selanjutnya, apabila urusan administratif telah selesai, lalu dilanjutkan kepada ketua pengadilan. Nah, ke tahap yang sebelah sini yang saya lingkari. Di sini ketua pengadilan memeriksa dari meneliti apakah dalam suatu gugatan itu layak untuk diajukan atau ada yang cacat atau ada yang kurang atau tidak. Nah, disinilah berdasar. Nah, ini masuk ke proses dimisal. Di proses dimisal sini lalu bisa berdasar atau tidak berdasar. Apabila sudah layak menurut ketua pengadilan, lalu berlanjut ke penetapan hakim majelis, menetapkan bahwa proses persidangan dapat dilanjutkan di sini oleh keputusan hakim. Tadi ketua pengadilan memutuskan menunjuk seorang hakim untuk alur pelaksanaan pengadilan. Yang di sini ialah proses beracara dengan cepat. Dalam tahap ini dilewatkan untuk proses dalam pemeriksaan persiapannya. Dari sini langsung pembacaan lalu ke pembuktian. Cuma kalau untuk yang seperti biasanya, di sini ada penetapan majelis hakim, lalu pemeriksaan persiapan untuk persiapan dalam proses persidangan, lalu ada pembacaan. Nah, pembacaan yang tadi yang sudah disusun ketika di proses panitera administratif. Di sini ada pembacaan gugatan dan jawaban. Pada pembacaan gugatan dan jawaban, di sini pihak yang penggugat dan tergugat saling memberikan komentarnya masing-masing. Di sini ada proses replik dan duplik. Replik ialah merupakan jawaban dari pihak penggugat atas jawaban dari tergugat, sementara duplik adalah jawaban replik atas duplik yang diajukan oleh penggugat. Lalu di sini ada pembuktian. Setelah ada replik dan duplik setelah selesai, berikutnya akan ada proses pembuktian. Nah, setelah ada proses pembuktian di sini, lalu ada proses
saksi ahli, menurut saksi ahli di sini dalam proses persidangan. Ketika menemukan dalam saksi dan ahli hukum, lalu ditemukanlah kesimpulan dari berdasarkan proses-proses persidangan sebelumnya, lalu menemukan hasil kesimpulan. Pada proses kesimpulan di sini, hakim berkas-berkas dikumpulkan, lalu hakim memutuskan. Hakim di sini dapat berdiskusi dalam menemukan kesimpulan ini. Hakim dapat berdiskusi satu sama lain atau juga dapat voting suara. Maka hasil di sini itu lanjutlah ke proses putusan hakim. Pada proses putusan di sini terdapat juga kekuatan hukum tetap. Apabila proses putusan ini diberikan waktu 24 jam, pihak tergugat tidak mengajukan banding, maka banding itu akan hangus. Jika pihak tergugat tidak mengajukan bandingnya, maka gugurlah bandingnya itu selama 24 jam. Lalu mengandung kekuatan hukum tetap. Lalu ke pelaksanaan putusan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangnya, saya mohon maaf. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.